Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan PPh 21 non final selain pegawai tetap ya. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2023 atau PP 58 Tahun 2023. Nah, ini PMK 108 tahun 2023 ini terkait dengan simplifikasi dan kepastian hukum. Jadi kenapa ada PMK 108 tahun 2023? Karena untuk simplifikasi perhitungan melalui tabel TER ya. Kemudian check and balance memudahkan penerima penghasilan memvalidasi konten pajaknya. Kemudian terkait dengan legal certainty yaitu beban pajak setahun tetap sama, tidak ada tambahan pajak baru ya. Terus kemudian di sini konsepnya adalah konsep uang muka ya. Pajak yang dipotong oleh pemberi kerja merupakan kredit pajak atau pengurangan bagi kewajiban pajak akhir tahun ya. Di sini kita akan membahas terkait dengan pegawai tidak tetap, bukan pegawai dan peserta kegiatan. Nah, pajak terutangnya pajak terutang tahunannya. Nah, untuk yang SPT 1770, 1770S sepertinya kurang relevan ya karena sekarang sudah menggunakan Cortex dan sudah secara formulir tidak sama lagi dengan 1770 dan 1770S. Jadi kita tidak menggunakan lagi SPT 1770 dan 1770S secara substansi. Nah, alur kerja konsultan pajak. Nah, alur kerja konsultan pajak ini berarti menurut PMK 168 2000 ini terkait dengan ini ya, terkait dengan PPh 21 non finalnya. Berarti diagnosa subjeknya. Apakah pegawai tidak tetap, apakah bukan pegawai atau peserta kegiatan? Berarti harus tentukan dulu nih. Diagnosa subjeknya harus tahu dulu nih. Berarti teman-teman harus tahu pegawai tetap itu, pegawai tidak tetap itu yang seperti apa, bukan pegawai itu seperti apa, peserta kegiatan itu seperti apa, sehingga dapat tentukan DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya. Karena setiap ini bisa jadi berbeda ya, bisa jadi berbeda. Asal tergantung dari subjeknya, sehingga dasar pengenaan pajaknya apakah menggunakan bruto penuh dipotong 50% atau harian. Nah, baru dikalikan dengan tarif. Kalikan tarifnya tarif TER atau tarif pasal 17 Undang-Undang PPh yaitu bersifat progresif atau seperti itu ataukah yang lain ya. Nah, pegawai tidak tetap itu pegawai tetap itu contohnya adalah buruh harian lepas. Nah, dibayar per hari, dibayarnya per unit, itu pekerja borongan. Itu namanya pegawai tidak tetap ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan tahap pertama, penghasilan sehari kurang dari 450.000. Berarti ternya adalah 0%. Jadi tidak menggunakan ter A, ter B, ter C, tapi ternya tersendiri ya. Ter harian namanya. Ter hariannya ternya 0% untuk yang kurang dari 450.000 per sehari. Kalau kalau penghasilan seharinya lebih dari 450.000 sampai dengan 2,5 juta, 2,5 juta rupiah berarti menggunakan THR hariannya 0,5% kali bruto sehari. Ya. Terus kemudian jika penghasilan seharinya adalah lebih dari 2,5 juta sampai tak terbatas, berarti dia menggunakan tarif 50% kali penghasilan bruto sehari kali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Ya. Catatan, jika dibayar bulanan berarti langsung gunakan ter bulanan. Nah, karena ini kalau misalkan ini dibayarkan harian berarti menggunakan ini, konsep ini. Kalau dibayar bulanan, berarti langsung menggunakan ter bulanan, apakah menggunakan ter A, ter B, atau ter C. Nah, untuk bukan pegawai, contoh bukan pegawai, ini jadi ini ceritanya adalah bukan pegawai biasanya memang yang memiliki keahlian tertentu ya, misalkan dokter, arsitek, pengacara, freelancer. Nah, bukan pegawai karena dia tidak tunduk pada pemberi kerja. Nah, kedudukannya kurang lebih setara. Kedudukannya adalah setara. Ia si bukan pegawai ini biasanya mitra ya, mitra bekerja, bukan sebagai atasan sama bawahan. Makanya dia dinamakan bukan pegawai. Karena dia dipekerjakan di suatu perusahaan tertentu atau di perusahaan tertentu atau pemberi kerja karena dia memiliki keahlian tertentu karena sifatnya adalah mitra. Nah, dasar pengenaan pajaknya gimana? Dasar pengenaan pajak berarti 50% kali penghasilan bruto kali tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, bagaimana terkait dengan peserta kegiatan? Peserta kegiatannya adalah contohnya adalah peserta lomba ya, peserta lomba. Misalkan ada yang mengikut lomba lari ya, kemudian menang. Ya, kemudian lomba apalagi lomba cerdas cermat kemudian menang. Tapi ada prosesnya ya, ada prosesnya. Nggak tiba-tiba menang lomba undian bukan. Tapi ini adalah lomba yang melakukan perlombaan terlebih dahulu, kemudian meraih kemenangan sehingga mendapatkan penghasilan. Nah, itu peserta lomba. Kemudian peserta rapat atau seminar, kemudian peserta hadiah kegiatan, ya.
Terus kemudian di sini berarti dia cara menghitungnya adalah penghasilan bruto dikalikan dengan tarif pasal 17. Jadi tidak boleh dikalikan 50%. Kalau yang di atas kan dikalikan 50%. Kalau ini tidak. Berarti penghasilan bruto langsung kalikan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, jadi di sini kita bisa lihat untuk yang pegawai tetap untuk harian itu dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto sehari tergantung dari thresholdnya. Jadi dia bisa menggunakan TER harian 0% atau 0,5% atau pasal 17, tarif pasal 17. Kemudian untuk bukan pegawai dasar pengenaan pajaknya adalah 50% kali penghasilan bruto. Kemudian tarifnya gimana? Tarifnya menggunakan tarif pasal 17 progresif, tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang 5%, 15%, 20%, 30%, dan maksimal 35%. Kemudian peserta kegiatan di sini langsung penghasilan bruto ya, utuh ya, tidak dikalikan 50%, tapi utuh 100% kali penghasilan bruto. Kemudian langsung dikalikan tarif pasal 17 progresif. Apakah dia dikenakan 5%, 15%, 20%, 30% sampai dengan 35%. Studi kasus, penghasilan brutonya di sini ada 5 juta. Nah, 5 juta ini kasus A, buruh harian kerja 10 hari. Nah, bruto seharinya adalah 500.000. Masuk threshold 2, sehingga tarifnya adalah 0,5%. Sehingga pajak perharinya adalah 2.500. Sehingga total potongannya adalah 25.000 karena di sini adalah 10 hari, yaitu 2.500 per hari. Total potongan selama 10 hari adalah 25.000. Kemudian kasus B, honor freelancer atau bukan pegawai selaku bukan pegawai. Nah, berarti di sini dasar pengenaan pajaknya adalah 50% kali 5 juta ya. 50% kali 5 juta yaitu 2,5 juta karena di sini misalkan dia 5 juta ya, 5 juta kali 50% dari 2,5 juta, 2,5 juta langsung kalikan lapisan tarif yang pertama dari tarif pasal 17 progresif yaitu 5%. Berarti 5% kali 2,5 juta adalah 125.000. Nah, kalau misalkan penghasilan brutonya 5 juta ini adalah kasusnya adalah memperoleh hadiah juara lomba karena selaku peserta kegiatan. Berarti DBB-nya adalah dasar pengenaan pajak adalah utuh 5 juta. 5 juta ini langsung dikalikan dengan tarif pasal 17. Nah, karena 5 juta di bawah 60 juta berarti karena lapisan tarif yang pertama yaitu 5%. 5% kali 5 juta sama dengan 250.000. Sehingga kita bisa rangkum adalah siklus PPh 21 di final ini menerima penghasilan dan dipotong PPh 21 sesuai PMK 168. Kemudian menerima bukti potong unifikasi dari pemberi kerja. Kemudian lapor SPT tahunan pribadi di bulan Januari sama dengan maksimal bulan Maret untuk orang pribadi. Kemudian klaim sebagai kredit pajak untuk menjadi pengurang total pajaknya. Nah, sehingga pajak yang dipotong hari ini adalah tabungan pajak Anda untuk esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.